Kita mulai dengan hitungan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk Pangandaran juara dengan jempolnya, yang peserta upacara bisa ikutin. Sama-sama kita serukan Pangandaran. Pangandaran. Kemudian dengan salam tangguh BPBD. BPBD. Baik, terima kasih. Hujan deras, menjadi banjir, menjadi longsor karena ulah manusia sendiri yang kemiringannya di atas 40% di tanah digunduli. Sungai diperkecil karena kebutuhan lahan diperkecil sehingga ketika jadi luapan banjir dan sebagainya. Nah, saya kira saya tadi minta ke BPBD bukan hanya melatih tentang mitigasi, tentang kebencanaan, tapi juga dua hal itu menjadi fundamental. Nah, saya kira kan di Cianjur, untung Cianjur ini dekat dengan Jakarta kan, dekat dengan Bandung, sehingga mobilisasi berbagai kebutuhan sarana prasarana lengkap. Nah, kita tentu daerah yang jauh dari Jakarta 8 jam, belum macet. Ya, nah saya bilang tadi ya sambil menyadarkan tentang pentingnya peningkatan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lingkungan, maka tentu dibuat jaringan FKDM di desa-desa. Sekarang baru 20. Saya ingin tahun depan sudah di bulan Juli, 6 bulan dari sekarang lah, sudah hampir setengahnya desa. Kalau bisa seluruhnya punya FKDM, terutama dari daerah yang rawan bencana. Pak, mungkin ada himbauan lagi Pak buat warga yang ada di bantaran Sungai Citanui Pak, seperti yang di Sukanagara? Iya, saya bilang yang di bantaran Sungai Citanui ya hati-hati. Kan ini musim hujan tidak curah tingginya, hujan tinggi kan. Yang di bantaran menurut saya pindah. Dari 50 lebih ya, 50 rumah. Udah saya datarin, dia ngomong pindah, siapa? Besoknya datang lagi, nggak mau Pak, nggak mau kita bangun. Ya. Pak, kalau terkait kapan rencananya? Ya itu yang sedang mereka apa? Kan kita ini baru bernapas dari dulu, Pak, ya? krisis dari pandemi yang menghantam anggaran. Ya. Nah, saya kira sambil berjalan itu kita perbaiki. Ambulan kan ada banyak lah ambulan. Ambulan kan 3, yang bagus 2. Mungkin saya ingin 2024 minimal beli 2. Terus alat berat Pak, informasi alat berat Pak, itu yang sangat penting Pak untuk kayak bencana longsor itu kan diperlukan alat berat juga Pak. Iya, sebetulnya kan capek. Besok juga longsor lagi. Longsor ini sebetulnya tanami dengan tanaman yang nahan tanah. Kan itu. Besok longsor lagi. Ya. Pak, ini kan dari Mendagri itu Pak, ya, ada arahan untuk kita diminta untuk memberikan bantuan kepada Cianjur, Bang Ami dan tersangka. Nanti saya akan koordinasi di anggaran mungkin minggu depan lah, beberapa hari ini dengan DPR. Ada personil Pak yang diberangkatkan? Sudah kan, yang sudah Tagana. Ada Basarnas besok personil. Nah, kita akan lihat lagi apakah masih kurang atau belum. Nanti Bapak koordinasi dengan BPBD Cianjur apa yang dibutuhkan. Nah, apakah kita nanti berikan uang atau sembako saya kira banyak nih. Ya, semua pada turun. Nah, apa kita bentuk uang, nanti uang lebih digunakan biar pemerintah daerah punya kemampuan leluasa untuk menggunakan uang. Pak, memang potensi bencana di apa sih? Kita kan punya laut, kita punya gunung, kita punya sungai, ya sudah itu pasti longsor, banjir, ya tsunami mudah-mudahan nanti. Dulu zaman pas tsunami Pangandaran gimana? Tsunami Pangandaran tuh hari Senin ya? Senin pagi, Senin sore 3. Jadi saya minggunya lomba layang-layang. Bayangin coba kalau hari Minggu tuh. Saya juga hadir, Bupati waktu itu Pak Omay ya? Pak Angkon. Ya, bencana saya tuh Senin habis rapat Pemda jam 12, rapat di Dewan, saya ketua Dewan saat itu. Terus saya ngantuk kan, belum tidur tuh. Ke istri saya bilang ke istri, suka teh aja mau tidur. Kalau nggak penting jangan dibangunin. Bangunin kalau penting-penting. Jam 3, baru 1 jam tidur dibangun. Itu masih lagi di Lagi di Ciamis. Langsung ke sini, saya lihat, saya ke lapangan dan sebagainya. Besoknya kita Bupati menetapkan siaga bencana terus dan sebagainya. Recovery-nya lama Pak. Untung ada TNI waktu itu. Jadi barikade yang menutupi akses
oleh TNI diberesin. Jumlah korban berapa Pak? Hampir 500-an orang. 600 ya. Inna ilahi raji'un. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Pangandaran, pada pemerintah daerah, pada masyarakat Cianjur, ikut bersuka duka cita yang sebesarnya. Saya kira Pak Bupati diberi ketabahan, diberi kekuatan untuk menangani bencana dengan sebaik-baiknya dan tidak sendirian pasti. Kita juga akan membantu dan sebagainya. Ya, ada yang meninggal mudah-mudahan diampuni dosanya, husnul khotimah. Ya, dan tentu keluarga yang sekarang di rumah sakit disembuhkan kembali, dan masyarakat yang sakit disembuhkan kembali dan dipulihkan kembali, masyarakat yang ngungsi diberikan ketegaran dan sebagainya. Saya kira saya merasakan betul repotnya menangani bencana. Ya, tidak kebayang apalagi itu di kota kan. Akses terputus dan sebagainya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, maka saya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pangandaran. Hari ini Rabu tanggal 23 November tahun 2022, saya melaksanakan apel ya, kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi. Artinya apel kesiapsiagaan hidrometeorologi itu kaitan dengan kesiapsiagaan bencana banjir dan longsor. Nah, jadi kalau meteorologi identiknya dengan kegiatan bencana banjir dan longsor. Nah, kenapa kami mengadakan apel gabungan untuk kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi adalah untuk mengingatkan satu kepada seluruh stakeholder bahwa himbauan dari BMKG itu bahwa sampai dengan bulan Februari 2023 ini itu cuaca masih ekstrim. Nah, sehingga kami jajaran pemerintah Kabupaten Pangandaran mengadakan apel kesiapsiagaan sejauh mana kita persiapannya, baik itu dari SDM, yang kedua baik itu peralatannya, kesiapsiagaan bentuk mobilisasinya. Nah, ini kita lihat semua tadi ya, dan sekarang kita lihat kesiapsiagaannya, walaupun kita belum sempurna, tetapi dengan SDM kita sudah siap dalam rangka menghadapi berbagai jenis bencana. Yang kedua, dari sisi peralatan memang kita belum sepenuhnya full, tapi kita berharap mudah-mudahan di Kabupaten Pangandaran tidak terjadi bencana lah. Kita sudah mengalami sejarah yang kelam dulu. Dan yang terakhir, kita juga selaku Kepala BPBD Kabupaten Pangandaran turut prihatin juga dengan kejadian bencana yang ada di Cianjur, dan kami sedang berkoordinasi terutama dari jajaran BPBD dengan seluruh stakeholder. Kami insya Allah akan berangkat dan menyupport teman-teman kita relawan, baik itu BPBD Kabupaten Cianjur, dan mudah-mudahan diberikan ketabahan. Itu mungkin saya kira. Ada imbauan ya Pak, warga kan sekarang informasi kebencanaan yang hoax itu Pak. Baik. Gimana, itu Pak? Yang hoax, yang air laut surut itu adalah hoax. Hoax dari orang yang tidak bertanggung jawab. Karena selama ini kami selaku Kepala BPBD tidak ada laporan apapun. Jadi aman-aman sajalah. Hanya himbauan kami terutama kepada seluruh masyarakat Kabupaten Pangandaran, jangan mudah menerima informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Informasi itu datangnya yang formal, baik itu dari kami, dari Kominfo dan lain sebagainya. Siap. Untuk kerugian bencana dari Januari sampai sekarang berapa? Baik, kalau kerugian bencana kita hitung kemungkinan yang sudah kami terima yang melalui bansos itu sudah lebih dari 1,2 miliar yang sudah disalurkan, baik itu melalui rehabilitasi rumah yang ambruk dan sebagainya, termasuk juga pemberian sembako. Itu bencana apa aja Pak? Ya, total itu bencana banjir, longsor, termasuk angin ribut, puting beliung. Jadi paling banyak itu bencana apa Pak yang merugikan? Yang merugikan memang ini bencana angin ribut ya. Saya katakan angin ribut karena kalau angin puting beliung itu terjadi itu durasinya 3-5 menit. Dan di satu daerah. Makanya ini untuk media supaya bisa nanti mempublikasikan antara angin ribut dengan angin puting beliung itu berbeda. Kalau angin ribut sudah jelas, kita ketahui pasti serempak di mana-mana ribut angin. Itu akan menyebar kemana-mana. Tapi kalau angin puting beliung itu durasinya 3-5 menit. 3-5 menit di satu titik itu. Itu. Kalau misalnya angin dikatakan angin puting beliung, di sini ada kejadian rumah roboh, di sini ada kejadian rumah roboh. Itu bukan angin puting beliung. Hanya satu lokasi itu dan satu titik.
Ya, jadi banyak kerugian yang kita itu akibat memang angin ribut. Ya, dengan intensitas hujan yang tinggi, yang mengakibatkan banjir, banyak pohon yang tumbang, menimpa rumah. Nah, itu yang banyak kejadian di wilayah kita. Nah, terus untuk angin puting beliung kan berputar, Pak ya? Betul. Kalau angin itu ribut? Tidak. Kalau angin ribut tidak berputar. Kalau angin puting beliung membuat lingkaran spiral. Iya. Spiral. Pasti ada bekasnya. Nah, kalau di sana ada bekasnya, misalnya pohon pisang. Ada bekas di apa namanya kerabut lah itunya. Nah, itu pasti angin puting beliung. Oke, siap. Kebanyakan ya, memang yang tertimpa pohon ya Pak ya? Ya, yang tertimpa pohon, ya rumah yang memang sudah lapuk mungkin roboh. Nah, itu akibat dari intensitas hujan tinggi. Pak, FKDM yang sudah terbentuk. Baik, FKDM di Kabupaten Pangandaran sudah terbentuk 20 desa. Dari 93 desa itu PR kami dan himbauan beliau juga Pak Bupati, insya Allah di pertengahan tahun 2023 kita 2 kali lipat akan membentuk. Siap, karena itu garda terdepan dari kita. Terima kasih. Siap.